Yang kemudian dari Jakarta, jenazah Mayor Zulmi Aditya Iskandar disemayamkan di Cimahi. Sorry. Maaf. Boleh ambil sela-sela ya, maaf ya. Pak. Aduh, angkatan udara. Bapak ini. Ya, pemirsa, almarhum Mayor Zulmi Aditya Iskandar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra, tak jauh dari rumah dukanya, sekitar 15 km dari Cimahi. Di mana Zulmi ini adalah salah satu dari 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon, yang diduga kuat akibat serangan Israel. Di mana almarhum Zulmi ini merupakan bagian dari 756 prajurit perdamaian asal Indonesia yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL sejak tahun 2025, pemirsa. Nah, gitu dong. Aduh, Pak. Almarhum saat ini berusia 33 tahun. Pak, menunduk Pak, izin Pak. Meninggalkan seorang istri dan juga 2 anak, pemirsa, berusia 5 dan 1 tahun. Bang, nunduk Bang. Pakai topi Bang. Nunduk Bang. Di mata keluarga, almarhum pun dikenal sebagai sosok pribadi yang baik, soleh, serta menjadi sosok yang membanggakan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar STH siap dimulai. Inspektur upacara tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemakaman siap dimulai. Berjalan. Kang itunya oh bisa suruh pacaran Pak, bisa mungkin lagi Pak. Pembacaan riwayat hidup Ustaz Al-Madani. Jalan dulu, komandan mulai. Mantan Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando dan Tetap Polri. Riwayat hidup Ustaz, 1 Muhammad, data pokok, nama, Zulmi Aditya Iskandar STH, pangkat Korps Energi, Mayor Infanteri Anumerta,
Jabatan terakhir dan kedua dari 1 Kopassus, Kesatuan terakhir 2 Kopassus. Tempat tanggal lahir Cirebon 10 Maret 1993. Agama Islam, anak dari Bapak Iskandaruddin, Ibu Menyatu Hutani. Almarhum meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak. 2 Romawi, pendidikan umum 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 EMPA, pendidikan militer 1 pada dasar 2 April 2015, 3 Kesatian CS, 4 Komando Indah, 5 Khusus Perwira Pelatih, 6 Komando, 7 Spesialis Pendaki Seni, 8 Pendidikan Pramuka, 9 Perwira Sandi Yuda, 10 Diklat 1. 3 Romawi, tanda jasa yang dimiliki 1. Tanda kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia 2. Satya Lencana Wiradana 3. Satya Lencana Satria Yuda 4. Satya Lencana Darmanusa 5. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun 6. Satya Lencana Santi Dharma 4 Romawi, jabatannya pernah diduduki 1. Pama Putri 2 dan 3 Siswa dan 1 yang 14 Kopassus 3 dan 2 Siswa dan 3 yang 11 Kopassus 4 2 dan 1 dan 1 yang 22 Kopassus 5 Pamilok dan 1 yang 22 Kopassus 6 Pati Pers yang 22 Kopassus 7 Pati Op yang 22 Kopassus 8 dan 2 dan 1 dan 22 Kopassus 5 Romawi gugur dalam rangka Satgas Konga 23 SID pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 10.45 lokal time di Libanon atau 15.45 waktu Indonesia Barat. Bandung 5 April 2026 atas nama Komandan Kogasar 2 Bandung Sepanjang Wisnu Hermawan Marskal Pertama TNI. Selesai. Pembacaan apel bersama oleh Inspektur Upacara. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia atas nama negara, bangsa dan tentara nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi, Ibu Raga dan Presiden almarhum nama Juli yang tidak Iskandar Setehan Tangkap Mayor Infantri Anumerta Selatan dan tim 2 dan 1 22 Kopassus Kesatuan 2 Kopassus putra dari Bapak Iskandaruddin yang telah gugur demi kepentingan keluhuran negara dan bangsa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 10.45 waktu Libanon atau 15.45 WIB di Libanon. Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Besar. Pasukan Pasang Sampur. Persiapan penurunan jenazah. Maju! Jalan! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Pundak kiri, senjata, gerak. Jang, kanan.
salvo, sikap salvo ke atas. Sikap salvo ke atas. Gerak. Pada pendamping menentangkan bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada jenazah. Komandan. Hormat senjata. Ham. Hadirin silakan duduk kembali. Prabu salvo meninggalkan tempat. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Cepat, segera. Gerak. Belok kiri, maju. Jalan. Pendamping dimohon melipat bendera merah putih dan memberikan penghormatan kepada almarhum. Teruskan. Terus. Kepada jenazah. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Arah parah. Gerak. Maju. Jalan. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Berapa? Dan jendak. Bentar lagi tuh. Dan bentar lagi aja. Ambil kanannya gitu. Pak, Komandan. Pak. Izin Komandan. Izin Komandan. 21190 09 36 90 500. Jabatan terakhir Bintara Kesehatan Kodam 9 Udayana yang telah meninggal demi kepentingan keluhuran negara dan bangsa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di Libanon karena gugur dalam tugas perdamaian dunia. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Magelang, 5 April 2026. Inspektur Upacara Tandio Budi R, Jenderal TNI. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur.
kemudian liang lahat Persiapan penurunan peti jenazah ke liang lahat. Pengawal kehormatan merentangkan bendera merah putih. Sikap salvo atas. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Serka Numerta Muhammad Nur Ikhwan, hormat senjata. Halt! Tegak senjata. Halt! Bendera merah putih dilipat. Pengusung dan regu salvo kembali ke tempat. Hadap kanan, hadap kiri. Depan, senjata. Maju, turun. Hei, gerak. Gerak, senjata. Gerak. Balik, kanan. Gerak. Tabur bunga oleh perwakilan keluarga.
Dan seperti sudah Anda saksikan juga untuk pemakaman yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Darmonoyo Magelang ini sendiri. Tadi untuk peti jenazah ini tadi sudah diturunkan menuju ke jenazah sudah dikebumikan, dan pemakaman akhirnya ini memang masih belum berakhir. Anda dapat menyaksikan dengan kaca Anda ini masih terus Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur Upacara. serta bersama Muhammad Nurul sendiri yang meninggal dunia dalam jangka tugas ketika berada di Lebanon pada hari Senin lalu, dan jenazahnya sendiri juga dimandikan pada malam hari tadi, tepatnya pemakaman yang berada di desa Bilangan, Kecamatan Mertoyo. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh perwakilan keluarga. Kenapa, Pak? Corona lagi. Dan sebelumnya di jabatan dari pendiam Muhammad Nurul sendiri adalah 100, namun Keluarga itu karena gugur dalam rangka tugas ini dianugerahi kenaikan jabatan sehingga disebutkan beserta Anugerah Muhammad Nur Ikhwan. Ya, dan untuk memang cukup panjang hingga pada akhirnya jenazah Penimbunan liang lahat oleh petugas makam. Jakarta dan kemudian dibawa ke kita turun makam Cikro dan kemudian dibawa ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, sementara demikian baik Jakarta. Jangan kami saja karena simbol-simbolnya pada wawancara kepada pihak keluarga maupun juga dari pihak keluarga Taman dari TNI sendiri, memang karena memang semuanya masih berdoa untuk proses pemakaman ini, dan dari pihak keluarga juga ini mengingat bahwa pemakaman ini sendiri dilakukan secara militer, dan kemudian juga Muhammad Nur Ikhwan ini meninggal sebagai seorang pahlawan, sehingga memang untuk seluruh kepengurusan ini diserahkan pada pihak militer, tepatnya ini adalah peninggalannya dari Kodim 2705 Magelang. Johan. وعافه واعف عنه واكرم نزوله وواسع مدخله وتقبل حسناته واغفر سيئاته برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. Ya pemirsa, ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon, yakni diantaranya almarhum Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar yang telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra di sebelah kiri atas pemirsa layar televisi Anda. Kemudian prajurit kedua yakni Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan yang saat ini tengah dalam prosesi penimbunan tanah pemirsa di Taman Makam Pahlawan Giri Darmonoyo 2 Magelang, Jawa Tengah. Kemudian terakhir di sebelah kiri bawah layar Anda pemirsa di Taman Makam Giri Peni, Kulon Progo, yakni Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, di mana ketiganya pemirsa sebagai amal yang soleh adalah prajurit TNI
yang gugur dan bergabung dalam UNIFIL. Lapangkanlah di alam kuburnya. Ya Allah, terimalah kebaikannya. Siramilah almarhum dengan Bahkan sebelumnya pemirsa, dan hindarkanlah penerbangan ke Indonesia, UNIFIL telah menyelenggarakan upacara memorial service sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada 3 prajurit selalu sabar dan tawakal serta diberikan kekuatan iman ya Allah dalam menerima musibah ini. 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL ini pemirsa dilaporkan gugur saat menjalankan tugas di wilayah Lebanon Selatan yang memang menjadi area rawan konflik. Di mana ketika itu situasi memanas di wilayah tugas, terjadi ketegangan antara pihak bersenjata di perbatasan Lebanon Israel yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Wilayah penugasan pasukan UNIFIL ini pemirsa berada di zona yang kerap terdampak tembakan artileri dan juga serangan lintas batas. Diketahui saat kejadian 3 prajurit TNI yang gugur sedang bertugas di tengah menjaga tugas rutin sebagai pasukan penjaga perdamaian seperti patroli ataupun berada di pos pengamatan. Tugas utama mereka adalah memantau situasi keamanan saat itu dan memastikan tidak terjadi eskalasi konflik. Namun pemirsa, insiden terjadi ketika area tempat prajurit berada terdampak serangan yang diduga berasal dari eskalasi konflik yang sedang berlangsung saat itu. Serangan ini pun menyebabkan korban di pihak pasukan perdamaian termasuk prajurit atau 3 prajurit TNI. Setelah insiden dilakukan evakuasi tim UNIFIL dan pihak terkait menuju fasilitas medis terdekat. Namun kondisi korban sempat ditangani secara darurat. Hingga akhirnya 3 prajurit TNI, Zulmis Aditya Iskandar, Muhammad Nur Ikhwan, dan Farizal Ramadan akhirnya dinyatakan gugur dalam tugas. Ya pemirsa, kawasan Lebanon Selatan memang sudah sejak lama menjadi wilayah konflik antara Lebanon dan juga Israel. Untuk meredam konflik ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk misi penjaga perdamaian yang dinamakan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada tahun 1978. UNIFIL saat itu pemirsa dan hingga saat ini bertugas untuk mengawasi penghentian permusuhan, mendukung stabilitas keamanan di Lebanon Selatan, hingga membantu pemerintah Lebanon mengontrol wilayahnya. Dan awal keterlibatan Indonesia atau TNI, di mana Indonesia mulai mengirimkan pasukan TNI ke UNIFIL pada tahun 2006. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Di mana keputusan ini diambil setelah meningkatnya konflik besar antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon yang dikenal sebagai Perang Lebanon di tahun 2006. Ya pemirsa, keikutsertaan Indonesia dalam UNIFIL ini, di mana keterlibatan TNI ini didasari oleh amanat konstitusi Indonesia untuk ikut menjaga perdamaian dunia.
TNI juga mendasari komitmennya aktif dalam misi PBB. Dan ini menjadi pengalaman panjang Indonesia dalam misi penjaga perdamaian internasional. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Dan bahkan pemirsa, sejak tahun 2006 hingga sekarang, TNI pun secara rutin melakukan rotasi pasukan di Lebanon. Bahkan dalam kancah internasional, pasukan Indonesia ini dikenal cukup aktif dalam menjaga stabilitas wilayah dan juga membangun hubungan baik dengan warga lokal. Tidak hanya penghormatan dari negara, pemirsa, untuk prajurit 3 TNI yang gugur, pemirsa. Bahkan sebelum diterbangkan ke Indonesia, UNIFIL juga menyegarkan upacara memorial service sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada 3 prajurit. Dan izin dan. Ketiganya dianugerahi medali kehormatan PBB dan juga Angkatan Bersenjata Lebanon secara anumerta. Dan sebagai penghormatan tambahan, pemirsa, dari Lebanon pun juga memberikan simbolis syal PBB pada peti jenazah serta menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada seluruh kontingen Indonesia yang hadir saat itu. Ya pemirsa, di layar televisi Anda pemirsa, ini adalah kondisi terkini di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung dan juga Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang. Di mana jenazah Zulmi Aditya Iskandar telah dimakamkan, begitu juga dengan Muhammad Nur Ikhwan. Ya pemirsa, penghormatan jenazah tengah berlangsung saat ini di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Menteri Pertahanan juga memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Kita beralih pemirsa ke Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo 2 di Magelang, Jawa Tengah. Prosesi doa juga tengah berlangsung di sana, mendoakan gugurnya Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan. Di mana Wakil Panglima TNI Tando Budi Revita hadir bersama dengan Pangdam 9 Udayana Pikah Budianto.
Muhammad Nur Ikhwan ini meninggalkan seorang istri pemirsa dan anak perempuan yang baru berusia 7 bulan. Sementara di visual kiri layar televisi Anda pemirsa adalah Taman Makam Ciputra Bandung, di mana keluarga dari almarhum Mayor Zulumi Aditya Iskandar juga memberikan penghormatan terakhir dan perpisahan kepada almarhum, di mana almarhum berusia 33 tahun ini meninggalkan seorang istri dan juga 2 anak berusia 5 dan 1 tahun. Baik dari Zulmi Aditya dan juga Nur Ikhwan memang dikenal sosok yang sangat baik pemirsa dan juga saleh. Dan sosok sangat membanggakan untuk keluarga. Bahkan pemirsa, untuk Nur Ikhwan ini sendiri meninggalkan seorang putri yang baru berusia 7 bulan. Bahkan ketika ia berangkat ke Lebanon, sang istri pun tengah hamil 4 bulan dan melahirkan di bulan Agustus 2025 lalu. Diketahui almarhum Ikhwan ini baru sempat bertemu dengan sang buah hati berusia 7 bulan ini selama 2 minggu. Dan dikabarkan almarhum Ikhwan juga terakhir kali berkomunikasi dengan pihak keluarga sehari sebelum insiden ledakan yang merenggut nyawanya. Bahkan keluarga juga mendapatkan informasi bahwa dari Ikhwan sendiri ada insiden ledakan yang terjadi. Kemudian pada Selasa kemarin pemirsa, keluarga pun menerima kabar bahwa Ikhwan telah gugur dalam tugasnya. Kemudian dari almarhum Mayor Zulmi Aditya Iskandar adalah ini satu dari 3 prajurit yang gugur di Lebanon yang juga akibat serangan dari Israel, yang di mata keluarga Zulmi ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga sosok yang membanggakan, yang merupakan figur yang sangat dekat dengan keluarga. Bahkan Zulmi sebelum menjalani misi pasukan perdamaian pemirsa, Zulmi juga sempat bertugas di grup 2 Kopassus dan ia pernah menjadi 5 kali penugasan ke Papua dalam beberapa tahun terakhir. Dan pemirsa, breaking news pemakaman pahlawan perdamaian Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.